kebangun tuh aku awalnya dengar suara gamelan. Ting tang ting, suara gamelan. Kagak ada yang bangun, ini berisik banget. Ngeliat jam dari HP dong. Masih jam 1:30-an. Tidur lagi dong. Tiba-tiba kebangun lagi sekitar jam 2. Dengar suara rame, bener mas, aktivitas orang. Tahu kan kalau lagi di pasar aktivitas kayak apa? Oke. Kayak begitu. Ke wastafel lah nih aku nih. Pas aku lagi jalan wastafel, maksud aku udah gue sikat gigi cuci muka aja lah, mandinya nanti aja pas balik gitu kan. Toh nanti juga kena debu lagi gitu. Pas aku cuci tangan, ada yang diri mas dalam kamar mandi. Itu dari itu kan kita bisa tahu dong. Itu pintu kebuka. Udah aku diem tuh, anggap aja nggak ngeliat. Tiba-tiba dia ngomong di samping. Salam kenal ya. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang ngalamin kejadian horor ketika dia ini liburan bersama teman-teman ini ke Bromo, Bali, dan Jogja. Jadi di sana tuh di ketiga tempat ini ya, dia bersama teman-teman ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget di ketiga tempat ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Mbak Rahma. Halo Mbak. Halo Mas Wilan. Mbak Rahma, narsum pertama kita. Narsum perdana lonceng misteri. Dulu kita podcast masih pakai bangku kucuk-kucuk ya. Belum ada sofa, belum ada apa. Dan kali ini mau nyeritain kejadian horor waktu liburan nih sama teman-temannya. Betul. Bromo, Bali, Jogja. Itu dalam rangka apa? Liburan nih? Apa iseng aja bagaimana? Iya, iseng sih mas. Iseng? Gitu. Berapa iseng orang aja. waktu itu berangkat? Harusnya 50, tapi 50. Cuma karena itu masih belum, maksudnya itu kan baru selesai ujian, mau lulus kan, belum wisuda. Terus ya mungkin banyak pemikiran yang ya begitulah gitu. Jadi akhirnya yang fix ikut 20 orang. 20-an orang. Tapi itu semua nggak cuma pure temen ya. Maksudnya bukan temen sekolah aja, nggak. Itu temen kita tuh suka. Jadi di dekat sekolah aku itu ada warung namanya warung Mami. Kita nyebutnya warung Mami. Okay. Nah, jadi yang biasa sering kesana tuh udah kayak saling kenal gitu loh. Gitu. Jadi nyebutnya anak-anak Mami nih. Iya, boleh. Maminya diajak nggak? Enggak. Jaga warung. Iya. Ajak lah, masa maminya nggak diajak. Ini yang terakhir Dopan nih mau nanya, kenapa nih bisa ngalamin kejadian horor menurut Kak Ramaja? Tapi nggak usah disepil, maksudnya nanti aja itu ya detailnya teman. Menurut Kak Ramaja penyebabnya ini kenapa? Sampai emang karena setiap tempat yang didatengin itu memang tempat-tempat horor apa bukan? Apa emang ada hal lain? Nah itu. Awalnya malah aku pikir ya namanya, aku kan belum pernah nih pada saat itu keluar kota, gitu kan. Pernah sama keluarga, gitu kan. Ini kan baru perdana kita sama teman-teman gitu. Ya mungkin pemikiran aku pada saat itu, oh mungkin pas lagi di sini lagi ada ini, gitu. Oh pas lagi begini ada ini. Tapi ternyata gongnya bukan itu. Bikin shock juga sih. Ada ya jawabannya nanti di akhir cerita ya. Dan ini ditahan dulu ceritanya, nanti diceritain lagi Mbak detailnya. Dan buat yang penasaran sama ceritanya Mbak Rahma, nonton video ini dari awal sampai habis karena video ini bakal serem banget. Dan buat teman-teman di rumah nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Rahma, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian juga yang mau cerita, datang langsung sini, itu caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Dan jangan lupa subscribe juga nih yang belum subscribe. Ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Sip. Karena pasti teman-teman yang lain udah pada nggak sabar. Aku mau cerita tentang pengalaman bisa dibilang apa ya,
jalan-jalan sih Mas. Itu habis lulusan. Pas banget lagi habis lulusan. Memang udah direncanain sekitar 4 bulanan. Kita kan di sekolah itu ada tabungan nih. Kebetulan nih ada tabungan nih banyak, yuk kita jalan-jalan gitu kan. Boleh kemana? Kita ke ini yuk, ke Bromo yuk, sama ke Bali gitu. Hah, naik apa ke sana? Sedangkan kita kan anak yang baru lulus sekolah Mas gitu, masih belum paham lah nih gitu kan. Maksudnya transportasi itu apa aja ke sana gitu. Udah gampang soal transport, nanti kita sewa bis aja. Yang penting kita tahu nih berapa orang yang mau ikut gitu. Ini obrolan pertama nih. Singkat cerita, kita sering, jadi tuh di dekat sekolahku itu ada kayak warung. Kita sebut ini warung mami gitu. Jadi situ ada jual jus, jual pop ice, mie gitu-gitulah. Emang itu bisa dibilang kayak base camp lah ya, namanya kita baru lulusan gitu kan. Itu bahkan belum wisuda itu belum, kan ada wisuda gitu kan. Itu belum gitu. Jadi kayak kita tuh masih suka ke sekolah gitu. Nongkrong lah di sana, dibahas lah. Kirain tuh cuma kayak omong kosong aja lah, cuma paling ujung-ujung jalan-jalannya kemana sih, ke Bogor, ke Bandung paling gitu. Ternyata dijadiin nih Mas. Akhirnya diputusinnya kita sewa bis aja gitu. Nah jadi ini yang ikut ini sebenarnya nggak semuanya teman-teman sekolah sih, ada teman dari luar juga lah gitu. Tapi kita saling kenal ya, karena memang sering ketemu di warung mami itu gitu. Oke, akhirnya ditentukan tanggal, ditentukan kemana-kemananya, itu semua udah diatur nih sama salah satu bisa dibilang senior kita dulu. Jadi dia memang masih suka main ke situ gitu. Udah berangkat itu di hari Rabu Mas. Di hari Rabu pagi kita berangkat, kita naik bis itu yang ikut tadinya itu ada sekitar 50-an orang, cuma mungkin karena budget ya gitu. Jadi yang ikut cuma 20 orang aja. 20-an orang? 20 orang aja. Nah naiklah nih bis ya, dibilang gede banget nggak sih, pokoknya cukup buat untuk 20 orang gitu. Itu pun masih lompong beberapa seat gitu. Udah tuh kita berangkat pagi sekitar jam 8 jam 9, belum ada yang gimana-gimana nih Mas. Di bis biasalah nyanyi-nyanyi. Nah di bis itu seat yang paling depan itu ditempati oleh dialah yang ibaratnya ngurusin perjalanan itu semua tuh dia nih. Kita sebutnya namanya Mas Agus. Ini dia sama temennya, dia bawa temennya nih dari luar gitu. Tapi kenal secara sering nongkrong bareng tapi nggak dekat. Diajaklah nih temennya, kita sebut aja namanya siapa ya? Mas Udo lah, kita sebut aja dia nama Mas Udo. Dia duduk berdua di depan. Nah sampingnya itu cowok juga. Seat kan dua-dua bisnya itu. Seat yang yang di depan pintu keluar masuk, kalau yang temennya itu di belakang supir. Udah tuh, nah di belakang dia kosong nih, 1 seat apa 2 seat gitu kosong, baru cewek-cewek gitu kan. Biasa nih kita lagi karaokean, aku tuh duduknya kebetulan sama temenku namanya Ami, kita sebutnya namanya Ami gitu. Ami tuh di dekat jendela, aku tuh yang di pinggir kan. Aku lagi nyanyi begini, nah dari ekor mata aku ngerasa ada yang duduk perempuan di belakang, tapi karena pikiran aku, oh mungkin namanya kita udah saling kenal, udah saling deket, mungkin mereka lagi pindah tempat duduk gitu, nggak ada pikiran apapun gitu kan. Tapi memang gesturnya beda, dia duduk aja gitu, kelihatan banget dari ekor mata. Tapi aku nggak kepikiran horor apa tuh hantu tuh nggak ada gitu. Ya pikiran aku ya temen kita gitu. Kebetulan di sini tuh cewek 10, cowok 10, tapi tidak ada yang pasangan ya. Udah nih jalan. Kita itu ada pemberhentian di daerah Cirebon, kalau nggak salah itu siang deh, sekitar jam 2, pokoknya siang lah, udah habis zuhur tuh kita berhenti nih Mas di. Nah sebelum berhenti di Cirebon ini, aku kan duduk sama temanku yang namanya Ami tuh. Nah si Ami ini tiba-tiba ngomong gini, astagfirullahaladzim, ngomong begitu. Aku nengok, nanya dong, kenapa Mi? Dia cuma geleng doang. Oke, selang sekitar berapa menit, 10 menitan deh, udah deket itu, nyampe lah nih kita di rumah makan, berhenti di daerah Cirebon itu kalau nggak salah. Si Ami diem nih, ayo Mi, gitu. Iya, pas jalan duduk kita makan. Ami ini kelihatan banget makan tuh kayak orang risih. Kok nih anak makannya kayak bukan orang gak nafsu, kayak orang risih. Gimana sih kayak orang risih makan gitu? Padahal ini masih siang ya? Masih siang gitu. Aku pikir di situ Aminya lagi gak enak badan dong, entah mabuk perjalanan mungkin kan pikiran aku. Mi, kenapa gitu? Dia cuma geleng-geleng doang. Nah udah tuh aku lanjut makan. Ini udah detik-detik mau selesai makan, kepalaku pusing. Aku dengar suara kayak bising, kayak orang rame ngobrol. Dan aku nggak nge, ternyata resto itu, tempat rumah makan itu nggak rame banget.
Tapi aku sempat dengar sekelebat tuh kayak lagi rame banget restonya gitu. Rame, itu rumah makan rame. Tapi cuma kayak sepintas kayak keramaian gitu doang gitu. Dan aku masih nggak ngeh juga di situ. Udah kelar makan, si Ami ngomong gini, kita ke bis yuk duluan, dia bilang gitu. Pusing ya apalanya gitu. Enggak, mau minta tolong dipakein minyak kayu putih. Oh bener nih anak mabuk gitu dong pikirannya. Oh yaudah yuk, udah selesai, minum sebentar kita ke bis. Pas di bis dia duduk, sini Mi, mana yang mau di olesin pakai minyak? Ntar aja dia bilang. Dia duduk itu kayak gitu loh, kayak abis jalan jauh gimana, kayak capek gitu loh. Ini anak kenapa gitu? Waduh, mana baru jalan, kalau sakit PR juga nih, nggak enak kan gitu. Gak lama udah pada masuk ke bis, jalan, dia ngomong baru, kamu nyadar gak sih di rumah makan itu ada yang gak beres? Dia ngomong begitu. Hah? Enggak, biasa aja, karena aku makan kan. Enggak, biasa aja. Kenapa, rasanya kurang ya? Kan kita kan identik begitu ya, rasanya kurang. Dia cuma geleng lagi tuh. Enggak, kok aku ngerasa kayak rame banget ya, padahal sepi. Keingatlah aku. Tadi memang pada saat mau selesai makan itu, emang berasa kayak rame. Cuma kayak sekelebat aja gitu. Entah aku yang nggak ngeh apa gimana, kan asik makan ya, nggak tahu juga gitu kan. Keinget itu. Tapi aku nggak bahas nih kami. Aku nggak bahas ke dia. Terus dia bilang lagi, benar aku sampai pusing palaku. Tapi aku tahu rumah makan itu tuh nggak serame itu. Dia bilang gitu. Nah karena maksud aku kan kita pengen enjoy, pengen jalan-jalan. Akhirnya aku bilang udah, perasaan kamu aja, nggak apa-apa. Sekarang tapi baik-baik aja kan? Aku bilang gitu. Iya sih, dia bilang gitu. Udah tuh. Udah jalan, sempet tidur nih kita. Persinggahan kedua itu kalau nggak salah udah malam sih, udah mau isya deh. Udah setelah maghrib itu di daerah Pekalongan kalau nggak salah. Nah ini kan kejadian tahun 2008 ya. Seingat aku sih nggak ada tuh lewat tol-tol begitu. Kayaknya, emang belum ada ya? Karena aku nggak lintas di pemikiran aku, makanya aku agak takut. Kayaknya waktu itu aku nggak ada lewat tol begitu gitu. Nah pokoknya tuh sampai ke daerah Pekalongan itu kalau nggak salah, pokoknya udah setelah maghrib tuh udah gelap gitu. Kayaknya mungkin udah isaan kali ya. Berhentilah nih kita untuk makan malam di rumah makan. Jadi pemberhentian rumah makan kita tuh bukan rumah makan resto yang gede gitu, bukan ya Mas. Rumah makan biasa lah gitu. Aku rasa Ami ini kayak trauma. Karena dia nggak mau turun. Nih, ayo. Boleh nggak sih makannya di bis aja? Jangan, nanti dimarahin sama Mas Agus. Aku bilang gitu sama dia. Dia diem tuh. Ya udah deh. Dia kayak nggak mau. Dah, makan nih kayak biasa. Tapi ini gesturnya agak tenang. Nggak segelisah tadi yang waktu di Cirebon. Berangkat lagi nih, udah selesai makan. Ngobrol lagi. Mih, kamu kenapa sih setiap makan diam aja? Kamu nggak cocok ya? Karena dia orang Jawa, harusnya cocok dong. Kamu nggak cocok ya sama makanannya? Kamu nggak ngelihat ada hitam gede? Dia ngomong gitu. Si Ami nih ngomong, kamu nggak ngelihat tadi ada hitam gede? Enggak, aku bilang gitu. Enggak. Ya udahlah, perasaan kamu aja kali, aku bilang gitu. Tapi aku ngelihat jelas, dia bilang gitu. Dan dia pas ngomong gitu langsung madep aku gitu. Tapi aku lihat jelas sampai kayak gitu kan. Iya ya udah, nggak usah dipikirin. Nanti kita malah keganggu, jadi nggak happy. Aku bilang gitu kan. Terus dia diam. Dia nggak bisa tidur tuh Mas. Sepanjang jalan, kita kan tuh langsung bablas ke Bromo. Tujuan pertama kita ke Bromo nih. Iya. Ke Bromo dulu. Kan jauh banget ya. Itu aja kayaknya baru nyampe besok pagi deh Mas. Iya jauh. Iya karena pokoknya seingat aku nggak lewat tol aja itu. Pokoknya itu baru nyampe ke Bromo itu besok paginya gitu. Udah terang malah, kayaknya mungkin udah jam 7 kita berhenti lagi nih. Nah ini tuh dia nggak bisa tidur. Semalam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Kayak tidur gelisah. Aku pun juga sama, cuma kan kalau pikiran aku yang namanya di bis gitu kan, jadi kayak mungkin nggak PW lah tidurnya gitu. Nggak ada lah aku pikiran ke sana tadinya. Berhentilah nih kita akhirnya sampai di daerah Lamongan kalau nggak salah. Kita makan dulu. Kalau nggak salah di Lamongan deh. Kayaknya seingat aku tuh di dekat stasiun Lamongan. Itu ada tempat makan. Konon ceritanya, katanya ini tempat makan tuh udah lama banget. Ini nggak tahu, mungkin untuk warga Lamongan yang paham ya. Pokoknya itu seingat aku tuh di dekat stasiun Lamongan. Katanya ini tempat makan udah lama banget. Ini sih Mas Agus nih cerita nih, harus cobain makanannya enak. Udah legend lah nih. Iya gitu. Tapi kan zaman dulu kan nggak kayak sekarang yang apa-apa kan ke api ya. Mungkin dia udah berapa kali ya udah ke situ. Ini enak, cobain makanannya, dia bilang gitu. Emang enak Mas. Makan apa tuh? Rumah makan. Soto gitu bukan? Modelnya kayak ala-ala warteg tapi nggak mahal sih. Kayak gitu lah, maksudnya banyak pilihan makanan gitu. Terus emang enak sih, aku akuin gitu, maksudnya enak gitu.
Nah dari Lamongan kita lanjut ke Bromo ini aku lewat jalur Probolinggo. Oke. Lewat jalur Probolinggo. Kan kita naik bis, otomatis ke lodging tuh, ke penginapan itu kita nggak naik bis. Kita naik mobil apa ya namanya? Elf ya? Apa sih Elf ya namanya? Mobil Elf itu. Yang kayak gimana? Yang kayak buat apa sih? Mobil Elf, tau gak sih? Travel gitu. Kayak mobil travel. Ya. Elf ya, benar ya. ya. Nah, naik itu. Jadi kita turun kayak di Wisma gitu. Barang-barangnya dibawa ya. Kita nggak naik bis ke penginapan karena nggak boleh, nggak bisa katanya. Jadi harus naik Elf. Oh, bisnya nggak bisa masuk ke penginapan, nggak tahu, pokoknya nggak bisa. Jadi kita turun di situ, bisa nunggu di situ sampai besok kita balik lagi. Kita ke penginapannya naik Elf gitu. Pokoknya jarak dari hotel penginapan kita ke nanti besok pagi kita ke Bromo itu kira-kira cuma 15 menitan. Udah deket. Cuma dari yang kita turun di bis itu ke sana itu masih sekitar 20 menitan. Iya. Berarti ini udah agak ke atas ya? Udah lumayan. Iya deh kayaknya. Udah lumayan Penginapan aku justru malah kayak pada saat itu ya, nggak tahu sekarang, pada saat itu tuh jarang rumah warga tuh jarang banget. Iyalah, 2008, 2009. Iya. Nah di depan aku itu ada ayunan, jadi ini parkir bis agak jarak ya paling berapa meter itu ada ayunan. Di ayunan ini ada si Mas Agus, mungkin dia kayak lagi ngurus penginapan atau apa entahlah, dia ngobrol sama temennya itu berdua, jadi mungkin suruh bantuin kali. Pokoknya dia lagi bahas-bahas penginapan atau apa itu, bahas-bahas itu. Kita agak lama tuh nunggu tuh di situ tuh. Ada kali kita nunggu sampai sejam lebih, nunggu di situ, nunggu si mobil itu datang, mobil Elf itu datang jemput kita. Nah di sana aku pengen foto nggak boleh. Dulu kan nggak ada tuh pakai kamera tuh, jarang banget ya ada. Cuma kebetulan aku buat tustel. Zamannya kan masih pakai tustel tuh waktu itu kan. Jadi nggak ya kamera di handphone ada, cuma apa sih seterang apa gitu kan. Aku tuh pengen foto gitu, dilarang sama si Ami nih. Jangan, dia bilang kayak gitu. Kenapa Mi? Jangan main asal foto. Udah permisi belum? Dia ngomong begitu. Si Ami ini orang apa sih yang Dieng itu namanya daerahnya? Dieng itu daerahnya apa ya? Wonosobo. Oh ya, orang Wonosobo. Dia orang Wonosobo. Nah, dia bilang katanya kalau di kampungannya dia, kalau mau foto di spot tertentu itu harus ada dalam hati ibaratnya kata permisi lah. Iya, misi-misi. Numpang-numpang lah saya permisi ya gitu. Nah dia tuh mungkin jadi ngebiasain kayak begitu, dan dia ngingetin aku kalau moto-moto hati-hati ya gitu. Dan hasilnya foto-foto aku nggak ada yang berupa gambar foto kita, ngeblur semua. Karena aku nyangka apaan sih moto doang gitu loh. Toh aku juga cuma moto pemandangan. Jadi di Wisma itu udah kelihatan tuh gunung tuh. Gunung apa sih namanya tuh? Semeru ya. Pokoknya udah kelihatan gunung gede banget tuh. Semeru kali tuh, gue nggak tahu udah tuh gunung apa tuh. Cakep banget pemandangannya. Pengen dong foto gitu kan. Hasilnya ngeblur. Gunung pun nggak kelihatan. Aku mengiyakan, tetap mengiyakan. Oh iya, tapi aku tetap foto-foto. Mungkin si Ami ini merhatiin kali aku tetap foto-foto. Mi, ayo kita foto bareng. Tapi nggak mau ya foto di situ. Jadi dia kayak milah spotnya nih. Nggak kalau di situ gitu. Ya aku mau ngikutin aja kan. Terus foto bareng-bareng segala macam foto. Hasil pokoknya kalau kameraku sendiri hasilnya nggak ada yang bagus. Nggak ada yang bagus satupun. Udah lagi foto begitu. Aku mulai di sini awal mula aku ngeliat sosok nenek-nenek. Dia tuh lagi begini posisinya. Tangannya ke belakang begini, agak bongkok, jalannya tuh pelan-pelan. Itu pikiran aku, ya itu orang, nggak ada pikiran aneh-aneh. Terus aku ngomong gini, nih, itu nenek-nenek jangan-jangan suku apa sih yang di Bromo, Tengger. Itu jangan-jangan nenek-nenek suku Tengger kali ya? Aku ngomong begitu. Aku kan nggak tahu ya maksudnya gitu. Soalnya atasnya itu kayak bawa apa gitu dah, nggak ngerti dah gitu. Si Ami nengok, nenek-nenek mana? Dia bilang gitu. Hah? Aku diem dong. Tapi tuh nenek-nenek nggak serem mukanya, biasa aja gimana sih? Biasa gitu. Udah tuh. Namanya kita orang kota, bukan orang kota sih, orang yang ketika kita masuk ke suatu daerah baru, otomatis kan jadi pusat perhatian buat kita sendiri kan, kayak oh ini warga ini. Tengger apa Tengger sih nyebutnya? Tengger ya, benar ya. Iya benar Tengger. Gak lama, ayo mobilnya udah datang. Kamu tuh diem kayak muka bete deh. Terus aku ngomong, kamu marah ya sama aku? Terus dia ternyata marah gara-gara aku cuekin, katanya kamu nyuekin aku udah tadi ngomong, aku nggak denger dia ngomong. Kamu ngomong apa? Aku nggak denger. Pertama, aku nanya kamu bahas nenek-nenek. Nenek-nenek mana kamu nggak jawab. Kedua, aku tanya kamu ada permen apa enggak, kamu nggak jawab. Tapi sumpah mas, aku nggak ngeh. Dia nanya itu. Dah nyampe di lodging itu sekitar udah mau maghrib, jam 4-an dah nggak salah. Kan bukan di sana mungkin karena di daerah pedesaan, jadi kayak agak
kelihatan gelap-gelap gitu loh. Iya, kabut. Iya mungkin ya, jadi kayak udah mau maghrib, tapi itu masih jam 4-an lah itu. Sampai di sana ada yang penanggung jawab, jadi kayak dibilang rumah, kayak villa kali ya Mas ya. Tapi dia per kamar gitu. Nah karena ada 20 orang, cewek 10, cowok 10, jadi kamarnya ini bangunannya dibedain, yang cowok main cewek. Nah cowok ini agak ke belakang, jadi bentuk bangunannya itu sebenarnya begini, L tapi gimana sih? Gini nih, bentuknya begini, agak nyerong. Jadi nggak lurus begini, agak nyerong begini. Nah ini jalanan buat ke sini, yang lodging penginapan laki-laki itu di belakang begini. Nah ini perempuan di depan nih berjejer. Di sini halaman luas gitu. Dikumpulin dulu di situ. Nah ternyata di situ ada satu kakek-kakek sekitar umur 70 tahunan sama satu sekitar masih umur 40-an. Dia itu kayak mungkin penanggung jawab di situ. Yeah. Intinya dia ngasih tahu peraturan-peraturan di sana. Intinya dia nggak mau di atas jam 8 malam ada rame-rame. Ya jam 8 malam tuh. Nggak boleh ada rame-rame. Maksudnya kalau mau ngobrol ya bercandanya jam berlebihan lah. Jam fisik lah, jangan gaduh. Iya, pokoknya jangan sampai gaduh intinya gitu. Saya mau di atas jam 8 malam, jangan gaduh. Kalau bisa jam 9 udah pada tidur, karena kita jam 5 berangkat. Iya benar. Karena kan karena mau ngelihat summit. Itu kan pembagian kamar. Ini kamar 5 orang nih. Nah aku ini sekamar sama Ami, kita sebut aja namanya ya, aku, Ami, Julia, siapa ya namanya, Susi, sama Yanti, gitu. Kita berlima nih. Pas baru masuk, ternyata ada pas pintu masuknya ada jendela. Nah di luar jendela itu ternyata ada satu bangunan kayak rumah, tapi kayak bukan rumah sih, apa ya bentuknya? Rumah kecil, tapi bagus, cuma kayak udah tua banget gitu Mas. Kayak udah kosong lama, gimana sih, kayak udah kelihatan. Udah terbengkalai gitu. Iya, gitu, kayak udah terbengkalai gitu. Cuma katanya sih itu penginapan juga. Oh. Gitu. Nah, itu ada jendela. Jendelanya itu transparan, jendela masih transparan gitu. Cuma ada hordeng gitu, hordeng warna hijau. Warna hijau-hijau kecoklatan gitu lah, hijau-hijau lumut gitu. Nah, hordengnya itu tuh kayak nggak full nutup gitu kan. Aku ngeliat nenek-nenek di situ. Aku kaget. Ya pikiran aku balik lagi. Oh, mungkin itu penghuni di situ. Maksudnya bukan ini ya. Oh, mungkin orang situ juga gitu. Baru naruh tas, ada yang lagi ya selang masuk dari ke kamar itu sekitar 5 menit heboh. Kita sebut aja nih temanku namanya Lisa. Kalian ada ngerasa aneh nggak sih di sini? Kita nengok dong semuanya. Dan kita tuh yang sekamar sama aku diam semua, cuma geleng. Yang geleng itu kalau nggak salah si Yanti deh, cuma geleng doang. Tau nggak sih? Tadi nih pas baru masuk kamar, tiba-tiba kayak ada yang di kamar mandi. Jadi kayak ada aktivitas di kamar mandi. Jadi tuh di kamar itu kamar kayak apa sih yang ranjang bisa naik di atas itu loh. Ranjang itu atas bawah gitu. Iya, ranjang tingkat. Ranjang tingkat, nah. Jadi satu ranjang tapi ranjang tingkat sama ada kamar mandi di dalam gitu. Oke. Kamar mandinya itu katanya pas dia lagi masuk itu dia denger banget. Jadi kamar mandi itu belum dibuka katanya nih, si Lisa cerita. Itu masih dalam keadaan ketutup. Itu ada aktivitas kayak ada orang lah di dalam kamar mandi itu. Ini dari Lisanya ya, karena kan kita beda kamar gitu kan. Kita tuh cuma geleng-geleng kepala doang. Nah, terus dia keluar tuh, kayak ngedumel kesel karena kita nggak ada yang nanggepin gitu loh. Dia kesel, dia keluar. Nggak berapa lama dari itu, tiba-tiba dari lodging penginapan laki-laki itu ada yang teriak. Wah, teriak begitu kan. Cowok, penginapan cowok. Wah, apaan tuh berisik-berisik? Keluar dong kita, keluar dong di situ. Apaan tuh? Wah, dia ngomong gitu. Sebut aja Hendra. Ternyata tuh pas balik dia kebelet, dia ke kamar mandi. Nah, dia emang katanya ngantuk banget, dia mabuk perjalanan katanya. Karena emang pas di Alf itu jalannya agak-agak ngelok-ngelok kali ya, jadi mungkin dia mabuk gitu. Kayak dia enak gitu kan. Nah, pas dia lagi buang air kecil katanya, terus dia kayak mau ngantuk gitu karena dia udah mual, udah pusing katanya udah ngantuk. Pas dia melek, dia ngeliat ada juluran lidah. Makanya dia teriak, jelas banget depan muka gua. Dia ngomong gitu, jelas banget depan muka gua. Udah tuh, aku yang cuma, ya Allah lindungin teman-temanku di situ gitu kan. Terus habis itu gimana? Pas dia gitu? Itu si Mas Agus rame-rame tuh. Iya dong, karena kan itu kan dia kan rame yang di kamar, cuman di kamar mandi dia sendiri. Karena dia teriak-teriak begitu, si Mas Agus itu nyamperin karena Mas Agus itu ternyata masih di luar. Dia masih ngobrol mungkin kan sama yang di situ gitu, mungkin ya. Pokoknya Mas Agus tuh lari karena pas kita keluar Mas Agus posisinya masih lari.
masih ke arah sana. Baru tuh kan kita cewek nggak boleh ke sana. Itu udah nggak boleh. Pokoknya ada apapun, misalkan ada apapun kita nggak boleh ke sana. Oh, cewek nggak nyamperin? Nggak boleh. Begitupun cowok ke cewek nggak boleh. Gitu, kecuali kalau ada yang giring kayak misalnya, ayo kita keluar gitu. Jadi waktu itu diceritain aja tuh, waktu setelah itu kejadiannya diceritain tuh. Iya kan heboh, heboh kan. Kita nunggu nih ada apa sih gitu kan, ada apa gitu. Kenapa itu dia, kenapa gitu. Ada yang bilang kesurupan gitu. Iya kesurupan kali ya kayak gitu kan. Ada yang denger, tahu nggak Hendra ngeliat lidah segini. Mungkin ada yang denger kali cewek nguping ya. Aku kan nggak mau, kan aku selalu ingat jangan mau tahu apa-apa udah diem gitu. Dan tahu nggak sih, si Hendra ngeliat lidah katanya panjangnya segini. Oh dari nguping. Iya, karena kan si Hendra ini cerita nih sama Mas Agus katanya. Mas Agus tanya katanya, kenapa lu teriak-teriak begitu, kan dia bilang jangan bising-bising gitu kan di sini. Dia ngomong katanya ngeliat ada lidah segini panjang julur. Karena dikumpulin lah nih kita. Nanti kita kumpul dulu ya di halaman depan lodging perempuan, penginapan perempuan gitu. Kumpul. Pertama yang ngobrol itu yang si penanggung jawab yang umur 40 tahunan. Dia ngasih tahu, intinya di sini ini kan maksudnya bukan tempat kalian. Ya biasalah wejangan buat kita gitu. Kalian masih muda, dijaga perilakunya. Ini bukan di daerah kalian. Bahkan sebenarnya di daerah kalian pun tetap harusnya jaga perilaku. Apalagi ini ibaratnya di tempat orang lah, ibaratnya dikasih wejangan tuh. Sambil nunggu makan malam. Jadi ada dapat catering. Pokoknya ngurusin tuh si Mas Agus tuh. Nah pas yang kedua itu yang ngasih wejangan yang umur 70. Udah sepuh kelihatannya kan, umur 70-an mungkin nih ya, ini mungkin. Dia bilang, dia cuma nambahin bahwa intinya dia negesin lagi jangan ada yang aneh-aneh di sini. Ya bersikap biasa aja karena gimana pun kita hidup berdampingan. Dia ngomong-ngomong begitulah, wejangannya orang tua gimana sih istilahnya. Terus dia juga bilang, saya minta jam 9 udah tidur. Lalu kalau nanti tengah malam dengar suara aktivitas warga, nggak usah pada mau tahu, nggak usah pada mau lihat. Aktivitas warga? Dia bilang ya, abaikan aja. Kata sih bapak nih yang umur 70 ini, abaikan aja. Kalian istirahat, karena gimana pun kalian kan harus bangun pagi katanya kan. Karena jam 5 harus berangkat, karena kalau telat kalian yang rugi. Mungkin kata-kata rugi itu ya kalian nggak bisa ngelesamit ya dong, mungkin begitu kan. Udah kita makan, udah selesai. Temenku perempuan satu kesurupan. Kita sebut namanya Susi. Si Susi ini kesurupan. Lagi makan itu, kalau nggak salah udah saya makan. Aku nggak tahu karena posisinya itu Susi ini, aku kan sama Ami mulu. Tiba-tiba si Susi itu gini, dok. Jadi paling gitu, dok, kirain dia itu minum atau minum obat jadi dia nanggak begini, masih dicuekin. Cuma katanya yang ini sih Mas Agus, itu kenapa sih Susi, dia ngomong kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia kayak orang kejang gitu. Oke. Dia kayak orang kejang itu ada sekitar setengah jam kalau nggak salah itu dia kesurupan, tapi nggak jelas kesurupan apa. Terus akhirnya dia dibawa ke satu ruangan, yang ternyata ruangan itu yang aku bilang di belakang jendela kamar aku. Oke. Nah dibawa sama yang bapak-bapak dua yang ngasih wejangan itu, ya mungkin si penanggung jawab penginapan itu dibawa ke sana. Aku nggak tahu dia apain kayak gimana. Kan Susi sekamar sama aku kan. Akhirnya pas udah selesai segala macam, Susi dimanterin tuh ke kamar tuh sama si Mas Agus itu. Titip ya, gitu kan. Ya gitu udah. Si Susi udah bisa normal. Ditanya lah sama si Yanti, lu kenapa tadi begitu? Dia diam ya. Dia bilang, gue tuh kayak berasa awalnya itu kayak panas katanya. Dia cuma ngomong awalnya ini kayak panas. Padahal di situ dingin mas. Orang kita pakai jaket. Dari gunung. Iya, panas. Awalnya itu panas. Awalnya itu yang dirasa. Dia pikir katanya karena makan. Dia bilang gitu. Ah, mungkin karena lama-lama panas mas katanya. Badannya tuh panas, bener-bener panas. Dia bilang. Terus udah gak sadar dia. Udah kelar. Udah nih. Tidur. Besok kita pagi. Tau gak, masuk ke jam 1 kebangun. Jam 1:30 aku kebangun. Dulu kan HP aku HP Nokia biasa ya. Iya, Nokia yang masih, ini karet. Masih Nokia biasa lah gitu. Iya. Kebangun tuh aku awalnya dengar suara gamelan. Ting tang suara gamelan. Itu suara kencang banget. Aku bangun nggak ada yang bangun, teman-teman aku. Sekamar berapa orang? 5 orang. 5 orang. Kagak ada yang bangun, ini berisik banget itu. Ngeliat jam dari HP dong. Masih jam 1:30-an. Tidur lagi dong. Tiba-tiba kebangun lagi sekitar jam 2. Dengar suara rame, bener mas, aktivitas orang. Tahu kan kalau lagi di pasar aktivitasnya kayak apa? Oke. Kayak begitu, bener-bener kayak gitu, mutlak kayak gitu suaranya. Iya, dengar suara ini. Tapi aku doang yang bangun. Yang lain nggak bangun. Yang lain masih pada tidur. Terus aku keinget,
Kalau denger itu udah tidur lagi gitu kan. Berisik banget, kayak ada suara kuda. Kayak orang naik, tapi bukan kuda lari ya, kayak ada suara kuda aja gitu, bukan delman ya, kuda kayak tak ketak ketak gitu, suara kuda tak 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 gitu. Kebelet lagi aku tuh Mas. Aduh, kebelet lagi gimana ya? Udah nggak tahan aku kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, nenek itu nempel mukanya di jendela. Itu yakin hordeng itu ditutup. Hordeng itu ditutup. Nggak mungkin dong, apalagi kita perempuan namanya lodging laki-laki di belakang. Ya kan nggak ada yang tahu, namanya laki-laki kan suka iseng. Ya otomatis kan namanya kita tidur nggak ada yang tahu kan bagaimana bentukannya. Tutup dong hordeng. Tapi pas aku keluar dari kamar mandi, hordengnya kebuka. Hordengnya kebuka? Kebuka. Dan itu nenek-nenek nempel. Aku cuma gemeter. Itu jelas banget. Tapi yang aku lihat matanya hitam semua. Aku tuh gemeter. Cuma diem, aku lihat kamar mandi terus aku lari ke kasur. Aku nggak berani nutup hordeng. Aku di situ udah baca doa aja sebisa aku. Ketiduran, dibangunin jam 4 lewat. Marah-marah lah. Semalam kenapa sih hordeng nggak ditutup? Apaan sih lo ngeliat no hordeng masih tutup? Iya dong ketutup. Terang mata aku langsung. Ketutup, masih tutup rapat. Padahal aku nggak mungkin berani. Orang aku langsung lari. Iya. Nggak mungkin aku ada waktu untuk kayak tutup, nggak mau. Aku ngeliat itu udah gemeteran. Nggak berani. Itu ketutup. Temanku mandi. Aku abis Ami. Jadi terakhir itu si Yanti. Aku udah selesai mandi segala macem. Aku ngerasa si Mas Agusnya agak beda gesturnya. Aku nggak tahu kenapa. Tapi akhirnya dia cerita nantinya. Kok Mas Agus kayak antara mau marah, kesel, tapi takut. Kayak muka cemas, bukan takut, muka cemas. Kenapa? Aku perhatiin dah. Kita berangkat nih. Tapi pas berangkat kita nggak naik mobil elf lagi, tapi mobil jeep. Iya dong. Kayak jeep. Berangkat ke sana. Pas turun dari jeep itu, wah. Ngeliat berumur secara dekat dong, Masya Allah gitu. Kok sama Ami segala macam, ngobrol. Nih, terus ditawarin ada yang mau naik ke atas enggak? Kan bisa tuh kan naik ke atas gitu. Ada bukitnya tuh di atas. Di atas ini. Mau ke atas enggak gitu. Jadi bisa ngeliat kawah, katanya begitu. Oh kita anak-anak yang kepo, pengen tahu, udah baru ke sana kan ya. Ayo yuk gitu kan. Pelan-pelan ya jalannya, naik gitu kan, naik ke tangga gitu. Pelan-pelan ya katanya. Iya ngomongnya. Turun pun juga sama nih, udah nih, mau nyampe. Ada satu orang nih temen aku, kita sebut namanya siapa ya? Kurniawan kali ya, ini aku gak takut dicerita nih. Si Kurniawan ini ada di atas, padahal aku yakin banget dia itu nggak di atas, dia itu masih di bawah. Karena laki-laki itu harus di bawah perempuan, jadi memang kayak perempuan dulu yang naik gitu loh. Laki-laki ngikutin di belakang gitu, jangan laki-laki yang duluan gitu. Nah depan itu sih Mas Agus gitu kan. Karena kalau perempuan belakang kan nanti kalau ada apa-apa susah kan gitu. Kalau di atas kan kalau gitu, karena kan belerang bau banget gitu, ngerinya nggak kuat pingsan atau apa kan ada laki-laki yang jagain gitu. Kok ada di situ? Aku yakin banget itu dia nggak ada ngebalap aku tuh nggak ada. Karena tangganya juga jalannya kecil. Pun kalau dia ngelewat ya pasti ditegur sama Mas Agus. Gitu. Nah ini cewek-cewek udah pada ngurubun nih di atas nih. Pas turun gantian kan si cowok mau naik tapi si Kurniawan ada di ujung. Tapi nggak tahu ya teman-teman aku ngapa nggak ada Kurniawan, tapi aku ngapa kok nggak ditegur ya? Sama harusnya ditegur karena waktu itu jadi pas kita lagi mau naik itu ada yang mau nyerobot gitu kan, lama nih cewek nih, lama nih jalan gitu kan, nggak ada yang boleh nyerobot, harusnya dia ditegur dong. Itu Kurniawan ada di ujung lagi begini ngeliatin kawah. Yang cewek kayaknya ngeliat aku Mami doang, karena yang lain nggak bereaksi gitu. Cowok itu ngomong kayak gini, ini kita udah mau turun nih, ya dah turun gitu. Bisa ramai banget ya orang-orang tengger. Ada satu nyeletuk, kita sebut aja nyeletuk namanya Jerry. Jerry ini anaknya mulutnya suka banyol, ngoceh mulu di tongkrongan tuh ngoceh mulu. Rame katanya. Jadi tuh di bawah itu banyak katanya warga. Aku ngelihat, Amih ngelihat. Tapi ternyata kesimpulannya kita bahas ketika kita sudah keluar dari, kita udah mau ke arah Bali, kan dari Bromo ke Bali. Itu ada yang bahas, nggak ada sukut, ada tapi nggak seramai yang pada bilang, ramai banget. Jadi kayak ada upacara gitu. Terus akhirnya foto-foto nih, sebelum balik nih foto-foto kan di jeep itu pada foto-foto gitu kan. Kita tabis tuh. Ada satu dokumentasi yang hasil foto itu ada orang tua di belakang. Oh iya, ada satu dokumentasi. Nah aku nggak tahu nih megang siapa. Jadi kan kalau to tell itu kan nggak bisa dilihat langsung kan.
tunggu dicetak dulu. Ya dong. Bener. Jadi nggak bisa langsung dilihat. Nah, pas dicetak kita baru ngehnya pas dicetak itu dibahas lah. Setelah balik dari situ dong, kita ada sosok yang ikut. Tapi jelas wujud tuh kelihatan kayak ada mukanya sih yang lebih wujud kelihatan. Jadi nyempil gitu loh. Itu kelihatan jelas. Ini siapa? Dan itu bukan warga situ juga ya? Ya kalau warga situ nggak mungkin lah. Pasti mereka saling menghargai juga. Nggak mungkin ikut foto. Nggak mungkin. Balik dong ke penginapan, balik. Prepare ke Bali. Alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh. Semua aman-aman aja di penginapan lagi udah nggak ada apa-apa segala macam. Nah kita lewat jalur Probolinggo tuh ke Bali itu kan menyeberang ke apa sih Gilimanuk ya? Apa sih namanya itu? Ketapang ya? Ketapang. Aduh aku lupa sih itu. Iya Ketapang. Pokoknya Banyuwangi. iya itu. Nah ngelewatin Situ Bondo ya namanya. Kalau nggak salah nama daerahnya itu. Di situ Mas. Itu satu bis cewek semuanya kecuali aku kesurupan. Wow. Pas lagi di jalan. Serentak bareng. Ya daerah Situ Bondo kalau nggak salah. Serentak. Jadi kayak langsung brek, langsung kesurupan. Aku sih tidur. Cara bangunnya pagi kan tidur. Tiba-tiba aku kebangun, Ami begini. Jadi satu bis kesurupan, tapi cewek semua. Cowoknya nggak ada yang kesurupan. Oke. Aku nyari apa ya? Maksudnya buat supaya dia tuh apa kayak karena panik namanya aku nggak pernah ngadepin begitu. Gimana ya? Di belakang, di seat. Kan paling belakang itu kan bangku panjang. Iya benar. Nah di depannya, di deretan aku kan deretan supir. Nah jadi di paling belakang, bukan di bangku panjang tapi depannya. Itu ada nenek-nenek. Itu nenek aku. Astagfirullahaladzim. Nenek itu senyum, dia ngeliatin aku. Tapi nggak sangar, nggak serem, nggak. Aku deg-degannya nenek siapa yang ikut kan gitu kan. Udah pasti kan pemikiran aku ini bukan manusia udah. Gitu. Udah tuh. Aku udah fokus segala macam, tiba-tiba si sopir busnya itu keluar, gentak kaki, terus nggak tahu ngapain, sadar semua, nggak ngerti tuh supir ngapain. Pokoknya masih dari Situ Bondo itu, diberhenti, dibalik badan tuh supir, karena aku ngeliat aku panik kan. Gimana Mas Agus tuh gimana? Mas Agus juga panik kan, si cowok-cowoknya juga bantuin. Ada yang berhasil satu di tangannya sama si Hendra ini, sama si Hendra ini. Jadi Hendra tuh kayak megang kayak, kenapa lo? Jadi Hendra ini ada suka nih sama cewek, tapi mereka belum pacaran, suka sama nih cewek gitu. Entah gimana pas si Hendra, jadi tuh awalnya si yang megang ini si Kurniawan nih, megang nih cewek yang sebutnya namanya si Susi dah. Si Susi ini kayaknya ya rumor ceritanya nih si Susi ini didemenin sama si Hendra, tapi Kurniawan juga demen, tapi karena mereka temenan gak enak nih, cinta segitiga ya nggak ngerti deh. Nah pas si Susi dipegang sama si Kurniawan belum sadar. Pas dipegang sama si Hendra langsung sadar. Tapi yang lain masih cewek, yang lain semua masih dalam keadaan begitu. Mas Agus nih gimana? Tiba-tiba tuh bis menepi, berhenti, si supir balik badan, terus kayak entah aku ngapain, aku nggak fokus, tiba-tiba semuanya langsung kayak blok pingsan. Bareng semua serentak. Terus si supir tuh ngomong gini, kalian tuh nggak usah aneh-aneh, jangan disamain walaupun kalian punya. Ngomong gitu. Nggak tahu maksudnya. Aku cengok, ya kan pas pingsanin cewek-cewek. Tuh, dah. Maksudnya apa ya ngomong gitu? Nggak ngerti. Balik lagi dia duduk, sempat masih berhenti, terus nggak lama dia jalan lagi. Terus dia ngomong, nggak apa-apa Mas, ngomong ke Mas Agus, nggak apa-apa Mas, kita juga pada sadar. Bener pada sadar semua, dikasih minum segala macam, minta doa aja, doa. Alhamdulillah tuh sampai ke pelabuhan, aman. Nyebrang segala macam nggak ada apa-apa tuh, aman. Nyampe lah kita di Bali nih, gue seneng dong. Nyampe di Gilimanuk nih. Jam berapa nyampe di Gilimanuk? Maghrib kayaknya. Maghrib. Tapi di jam HP itu jam 5. Tapi di saat itu udah gelap. Iyalah kan Wita. Iya ya. Sumpah itu baru pertama kalinya aku ke Bali. Mungkin teman-temanku satu bis itu juga mungkin ya, baru pertama kali itu ke Bali. Sampai Bali itu langsung ke penginapan, mulai jalan-jalannya besok aja. Penginapannya di daerah Nusa Dua. Daerah Nusa Dua. Berarti dari Gilimanuk ke Nusa Dua itu lumayan jauh. Lumayan jauh kan? Lumayan. Orang sampai sana sekitar jam 10-an deh kalau nggak salah. Iya. Udah malam. Emang sekitar segitu. Iya. Kita nginep di hotel, tapi hotelnya itu kayak hotel kecil gitu loh Mas, yang cuma 2 lantai doang. Iya. Jadi bukan hotel-hotel yang tingkat tinggi itu kan. Kayak losmen gitu ya? Iya, kayak gitu. Pokoknya cuma 2 tingkat. Nah kita di lantai 2. Per kamar itu tetap sama kayak satu kamar tuh 5 orang gitu. Jadi udah dempet-dempetan, mau muat nggak muat ya terserah deh kalian atur tuh gimana cara tidurnya gitu. Karena 2 kamar kan. Nah cowok di sebelah sana. Jadi pas naik tangga itu ada ke kiri ada ke kanan. Ya ke cewek ke kiri, yang cowok ke kanan gitu. Ini di Nusa Dua ini
Widya. Jadi ada satu cewek namanya Widya. Dia yang tiba-tiba nih di malam yang ini ya, ini baru nyampe sekitar itu kita masih buka pintu, masih yang ya barang kan banyak ya, namanya satu kamar 5 orang. Dan itu nggak ada bahas kejadian yang di bis itu ya, kesurupan rame-rame. Belum. Mereka ngerasain apa Belum. semua? Ngebahasnya itu, kok matanya Mas Gion sama kayak mbah-mbah yang di sana sih? Demi Allah, astagfirullahaladzim, gue jadi takut. Nah di Hotel Nusa Dua ini kita masih belum tidur tuh, itu udah, ampun udah jam 11-an kali, udah setengah 12 itu udah malam. Baru kita nyampe juga udah malam. Tiba-tiba si Widya lari nih, ada cewek kamar sebelah lari. Kenapa Wid? Ada yang nanya itu kalau nggak salah si Julia deh. Kenapa Wid? Dia bilang gitu. Enggak, dia bilang gitu. Gue tidur sini ya, gue tidur sini ya, dia bilang gitu. Wah lu gila, 5 orang, gue aja bingung tidur gimana tambah lu. Please, dia bilang gitu kan. Wah kalau ntar ketahuan Mas Agus marah nggak tuh gitu kan. Udah nggak usah tahu tuh pintu. Ini Widya nggak cerita ada apa. Besok pagi dia baru cerita. Pertama yang diajak itu ke apa? GWK bukan sih namanya? GWK ya. Pokoknya patung gede itu. Iya. Nah, GWK ya namanya. Ini maaf ya kalau ada salah-salah karena udah lama banget dan memang aku nggak nyari tahu lagi gitu karena seraba aja gitu. Iya, seingat-ingatnya aja. Iya. Ini pertama ini ke GWK gitu. Perjalanan mau ke GWK ini si Widya ini ngomong, kita ini ada yang lagi haid nggak sih cewek-cewek? Tiba-tiba dia ngomong kayak begitu. Aku diem kan, aku sih enggak, aku bilang gitu kan. Tahu yang lain, aku bilang ternyata ada yang haid nih Mas. Tanya dong, kenapa emangnya? Jadi semalam pas aku mau mandi, itu aku udah mau mandi gitu. Ada yang ngebisikin dia, jangan kotor. Oh my god. Jangan kotor katanya. Terus dia diem tuh. Si Widya ini posisinya masih yang kayak, mungkin dia salah denger gitu kali. Dia masih, tapi dia diem, katanya dia diem. Dia omongin lagi, itu temannya ada yang kotor. Itu temannya ada yang kotor. Itu ngebisikin kayak gitu. Jadi pertama, jangan kotor. Selang berapa menit dibisikin. Di situ dia lagi berlari. Karena yang kedua itu ngomong, temanmu ada yang kotor. Makanya si Widya ini nanya, ada yang haid nggak sih gitu. Aku bilang, aku sih nggak gitu kan. Akhirnya ketahuan pada saat kita ke GWK. Nah, nanti aku ceritain yang terjadi sama si Riri. Emang nih, tadi kan aku cerita, si Jerry ini kan anaknya ngebanyol ya mulutnya. Ya, ceplas-plos. Iya, asal aja. Ada satu teman kita nih cowok, sebutnya namanya nih Uki. Ki, lihat tuh, kayak lu banget. Coba. Jadi dia nunjuk si patung yang gede itu. Ki, tuh lihat tuh Ki. Mirip banget sama lu. Coba kayak gitu. Digampar dia sama Mas Agus. Lu tau gak, Bali itu sakral. Lu jangan sembarangan ngomong. Lu hati-hati. Sorry Mas, bercanda Mas, bercanda. Lu nunjuk-nunjuk soalnya. Akhirnya dia dibawa tuh. Pokoknya di situ kayak ada apa sih namanya? Kalau kita ustadz apa sih kalau di sana kayak ketua adat gitu mungkin ya, nggak tahu dah tuh. Ditarik lah. Karena si Mas Agus takut perjalanan kita keganggu nih. Perkara dia ngomong begitu. Akhirnya ternyata ada yang dengar katanya. Karena diliatin sama salah satu ketua adat gitulah mungkin yang di situ ya. Dipegang begini, mungkin dibacain doa kali apa gimana, pokoknya nggak tahu, pegang begini terus diajak ngobrol agak lama tuh setengah jam. Ya kita mah yang lain pada foto segala macam, cuma aku emang merhatiin kok perasaan aku nggak enak ya dari ngomong gitu, kayak jadi mungkin suges ya, jadi takut gitu, jadi nggak enak ya perasaannya. Dia gelis aja tuh, bener aja dong keluar dari GWK, Riri kesurupan. Riri? Iya. Nah si Riri ini aku nggak tahu ini ada hubungannya dengan si Jerry ini tadi nyeletuk begitu. Tapi memang katanya si Riri ini ngelangkahin Sajen. Oh ya, ada Sajen. Karena ya. dia kan lagi halangan ternyata. Ya. Gitu. Ini akhirnya aku tahu di halangan, ternyata pada saat diangkat, berasa katanya. Dia kayaknya halangan nih dia. Kan cewek ada yang ngangkat juga kan bantuin. Tapi bagian kepala sama kaki cowok. Jadi sengaja nih kamu bagian tengahnya nih cewek nih gitu kan. Nah, kayaknya dia lagi head deh karena katanya berasa katanya gitu. Ada teman yang ngomong dia tadi ngelangkahin si Sajen ini, Sajen yang ini, dia bilang gitu. Kan emang abis dia ngelangkahin, tiba-tiba dia bilang, kok badanku lemes ya, dia pingsan, dia kesurupan. Diangkutlah ke bis. Di bis, lama tuh, ada kali dia sejam tuh. Nggak nyampe sih, ya sejam kurang lah. Oh lama deh tuh. Akhirnya dari sana, kita ke, apa ya namanya, Tanah Lot ya? Pokoknya pantai deh. Nah di situ, aku ngeliat sosok nenek-nenek lagi. Jadi pas lagi main ke sana, ngeliat tahu katanya di sana ada ular. Katanya gitu, ada ular di dalam gua. Kata ada gua gitulah, nggak ngerti. Anakku kan orangnya nggak mau yang gimana ya, maksudnya ngeri karena kan emang lumayan ya sebenarnya nggak jauh sih, cuma karena kalau lagi pasang jadi kelihatannya kayak ngambang, kayak di tengah-tengah laut gitu, padahal mah enggak gitu. Nah cewek-ceweknya nggak ada yang mau,
nggak mau, ngeri, takutnya tiba-tiba pas mau balik, akhirnya pasang, udah pikirannya ke situ. Aku lihat situ ada posisinya kayak nenek-nenek berdiri. Sebenarnya dibilang nenek-nenek umurnya ya nenek-nenek, cuma dia pakai baju kayak adat, tapi nggak tahu adat mana, aku nggak ngerti, pakai baju adat, tapi dirinya begini. Terus lama-lama dia duduknya begitu tuh. Abis duduk, dia diri lagi, dia nari. Oke. Dia nari. Itu aku sampai perhatiin. Karena kan jaraknya lumayan jauh kan, jadi aku yang, itu beneran gak sih gitu kan? Apa memang ada pertunjukan itu, apa gimana? Nama kita nggak pernah ke Bali kan nggak tahu ya. Udah tuh, aku ngomong ke Mas Agus, Mas, itu yang lagi nari siapa sih? Mana nari? Nggak ada yang nari. Itu Mas, aku bilang itu. Nih Mas, aku sampai ngasih tahu, Mas lihat ada batu yang agak moncong kan? Tuh aku inget banget tuh kata-kata. Nah itu Mas, itu di sampingnya itu dia agak ngebelakangin dikit Mas. Dia cuma nengok doang Mas Agusnya. Dia cepet suruh teman-temannya dia naik bis, kita ke Kuta sekarang. Dan kita ke Kuta. Udah. Pas di Kuta, tiba-tiba si Jerry ini hilang. Percaya atau enggak? Itu di dalam bis. Padahal si Mas Agus nanya, ada temen gue nggak yang ke bis? Kagak ada, gue dari tadi di sini. Coba kita nyari-nyari nih muter-muter. Ternyata dia ada di dalam bis lagi tidur. Tapi nggak ada yang lihat dia masuk karena kan pintu belakang nggak dibuka. Jadi semua masuk, turun, naik, turun tuh lewat depan, pintu depan. Makanya si supir tuh ngomong kagak ada. Dari tadi gue di sini nggak ada yang ke bis, nggak ada yang naik ke bis. Bisa ketutup. Terus dia bilang apa? Kok lu nggak bangunin gue sih? Kan gue mau ke Kuta. Jadi dia nggak sadar. Padahal kita lihat dia turun. Tapi dia bilangnya tuh dia tidur dan dia nggak merasa dia ngeliat Kuta. Si Jerry itu, dia turun. Kita turun bareng nih. Pas nyampe Kuta turun tuh dia itu turun. Banyak saksi teman-teman bilang apaan sih orang? Enggak. Gua itu nggak ngeliat. Gua tuh nggak tahu. Jadi debat. Mas Agus lagi nih. Udah. Ya udah nanti kalau ada waktu kita main lagi. Soalnya kita ngejar waktu nih, kita mau ke Uluwatu karena jaraknya katanya lumayan jauh ke Uluwatu itu, katanya gitu. Ngejar nih karena mulainya itu soalnya bagusnya itu pas matahari terbenam, katanya. Waktu itu dia ngomong, nggak tahu nih bener apa enggak ya, katanya gitu. Sampai sana nonton lah nih kita tarik kecak gitu kan dia tuh kayak ada di bukit gitu kan posisinya ya, jadi kita bisa ngeliat pemandangan tuh cakep banget lah gitu kan. Aku jujur di situ nggak bisa nonton karena kepalaku pusing. Aku ngelihat banyak kejadian aneh menurut aku, karena aku konfirmasi berapa orang sih yang ada di situ, nggak sinkron sama yang kulihat. Yang kulihat itu ada sekitar 15 orang di itu nggak nyampe. Katanya kalau weekend emang rame, jadi yang main tuh yang pentas banyak, cuma karena itu bukan weekend kan jadi nggak gitu. Terus gue ngeliat leak, aku ngeliat jelas, tapi Ami bilang nggak ada. Itu apa sih? Tahu kan yang modelnya ada. Tapi kayak itu ngeliat ke arah si Kurniawan. Jadi palanya itu ngeliatnya ke arah Kurniawan mulu gitu. Tapi posisinya kayak orang lagi pentas gitu loh, bukan sosok makhluk gitu nggak yang kulihat ya. Tapi ngeliatnya itu kayak misalnya pas di sini nih ada apa sih kayak tahu kan kayak apa sih namanya topeng-topeng leak begitu tuh, itu ngeliatnya ke Mas mulu kan, kita bisa tahu dong gestur si ini tuh ngeliatnya kemana. Itu ngeliatnya ke Kurniawan mulu. Balik penginapan nggak ada apa-apa nih alhamdulillah nih, mungkin capek kan, nggak ada lah alhamdulillah nggak ada apa-apa. Besok paginya Mas Agus bilang packing ya, jangan ada yang ketinggalan karena kita pindah ke Kintamani nanti penginapannya, disitulah di villa nginapnya. Dari Kintamani itu kita diajak ke Tampak Siring. Aduh namanya pura apa gitu. Pokoknya itu ada buat pemandian air gitu sih. Pada saat ayo nih ini mata air kan dijelasin di sana kan ada kayak tour guide-nya juga di objek wisata itu aja ya. Pas aku lagi di jalan begini, aku ngeliat cantik banget Mas di situ. Cantik itu di samping aku. Jadi ini mata airnya kita lagi ini di pose diri. Dan itu cuma sekelebat, itu cantik, demi Allah cantik banget. Jadi pas selesai gini, kan aku lagi basuh gini ya, namanya ini basuh begini kan. Itu cewek cantik banget, tapi dia kayak nggak, dia kayak pakai kemben doang gitu. Kemben segini terus ini ya, kayak kemben-kemben orang melukat gitu kan. Iya mungkin ya. Nah, si Riri kesurupan lagi. Ternyata katanya kalau haid nggak boleh masuk, nggak tahu bener apa enggak ya. Mungkin atau gimana nggak tahu deh. Si Riri ini nekat, karena dia orang pengen masuk, gue udah bayar mahal-mahal, gue pengen gitulah, kesurupan. Itu kesurupan lagi segala macam. Lagi-lagi supir bis yang
megang dia, handle dia. Habis itu kita ke Besaki. Dari Tapestri itu kita ke Besaki, nggak begitu jauh tuh. Ke Besaki itu kan puranya tinggi banget gitu kan. Terus itu karena udah kesorean banget, udah mau tutup juga gitu. Jadi kita cuma moto-moto sebentar gitu. Pas ke sana itu karena gara-gara si Riri itu kesurupan, jadi kita makan waktu lagi kan. Nah di Besaki itu kita cuma moto-moto sebentar. Aku ngeliat lagi sosok cewek nari di paling atas. Aku deh. Dan itu yang ngeliat ada 3 orang. Aku, Widya, sama Ami. Terus Ami nyenggol. Ada cewek nari ya, dia bilang. Iya Mi, gue bilang gitu. Terus si Widya ngomong gini, dia heboh nih, dia begini-begini kan, ditarik lah sama si Ami. Lo ngeliat cewek ya, dia bilang gitu. Jangan ribut di sini, gak enak. Takutnya kena si Riri lagi. Lihat kan itu, dia cewek nari biasa cewek nari. Itu orang bukan sih, udah nggak usah dibahas, aku bilang gitu. Karena nggak ada yang, maksudnya nggak ada kan, harusnya kalau itu manusia, mungkin ya kalau itu orang, mungkin itu kan jadi pusat perhatian dong. Ih tariannya begitu dong. Itu kayak nggak ada yang ngeliat apa-apa, padahal jelas banget kelihatan. Udah itu baliklah nih kita nih. Villanya itu bisa dibilang kayak agak tua sih mas, mungkin ya. Kelihatannya agak tua gitu. Kamarnya tetap seperti semula. Widya nggak mau sekamar sama Riri, dia minta sekamar sama aku gitu. Aku sekamar lu pada aja deh, dia bilang gitu. Nggak mau gua sama di situ, dia bilang. Udah naruh barang. Makan malam yuk, kita cari makan yuk, kita main lah sekeliling situ kan, kita main-main gitu. Posisinya ada yang bawa kue, ada yang jajanan gitu. Iya bekal-bekal lah, bekal-bekal. Ya pokoknya dia habis jajan nih ya, jajan di mana gitu, ada bawa makanan. Itu habis mas. Habis semua makanan? Nggak semua sih, tapi ada beberapa yang, lah makanan gua kemana nih, dan itu nggak ada orang. Sampai ada yang bilang entah gimana tuh, katanya kera, bisa jadi. Kera dari mana, orang pintu tutupan semua gitu. Pokoknya makanan habis tuh. Nggak ngerti deh tuh ya. Aku sih nggak ngerasain itu. Ada beberapa yang kayak, gue bawa kue nih, kue gue nggak ada, gue yakin banget di sini. Jadi tuh di situ tuh makan tuh semua ditaruh di meja makan mas. Ada meja makan gitu kan? Itu hilang. Gue nggak ngerti deh tuh. Udah mati, ya lu salah sendiri makan naruh sembarangan gitu kan pikiran aku. Ya udahlah. Itu heboh pertama. Heboh yang kedua, celana dalam perempuan ada yang hilang. Heboh dong. Akhirnya dikumpulin cowok-cowok tadi kemana, kita keluar nanti ternyata ketemu jawabannya. Yang hilangnya punya Susi. Punya Susi. Susi ini yang disukain sama Hendra nih? Iya, yang tadi bilang cinta segitiga. Oke. Kan Susi sekamar sama aku. Nah kunci itu dipegang sama Julia. Julia itu nitip ke Ami. Iya. Mi pegang, karena Ami bawa tas kecil dulu tuh. Kita nggak ada yang bawa tas nih, cuma megang handphone doang gitu. Si Ami bawa tas kecil. Taruh lah. Berarti kan pintu kamar dalam keadaan terkunci dong. Iya. Nah gimana ceritanya itu? Celana dalam di dalam kamar mandi kotor kan, bisa hilang padahal dimasukin ke plastik gitu. Untungnya dia nggak lagi haid. Kamu nggak bohong Sus, bilang gitu. Coba ingat-ingat, enggak kok, orang tadi kan saya selesai mandi, saya masih taruh situ. Nah dia mau ngerapiin, nggak ada di dalam plastik itu, cuma ada satu celana dalam tuh nggak ada, tapi branya ada. Oke. Celana dalamnya doang, CD-nya doang yang nggak ada. Udah makin malam, dengar suara aktivitas lempar-lempar di villa itu. Bertak, apaan sih? Cek, nggak ada orang. Lagi aktivitas lagi, nggak ada orang. Kita nggak bisa tidur, semuanya nggak bisa tidur. Cari deh, jangan-jangan ada maling, jangan begini. Sampai si supir bis itu ditelepon, nggak ada angkat-angkat, mungkin tidur kali ya. Akhirnya kita nyari. Sampai pas kita mau turun, jadi kan posisinya itu, villanya itu walaupun dia sebenarnya nggak tingkat, tapi kayak ada naik-naik tangga-tangga gitu loh gitu. Nah, ternyata ada sajen yang dibuang. Jadi marah. Jadi dibuang itu sama si Kurniawan. Jadi seharusnya situ saja. Jadi sempet karena heboh kan, ini nggak bisa tidur. Nelfon lah pihak penyewa itu yang pokoknya Mas Agus nelfon deh yang jaga di situ kali ya. Datang. Ini siapa nih? Ini tadi di sini ada sajen di sini. Ini nggak ada. Dia bilang gitu. Ini siapa nih? Ternyata bukan dibuang sih, digeser, mungkin dipindahin lah. Gitu. Mungkin pikiran dia. Akhirnya dia ngaku, saya yang mindahin. Karena di teman kita ini ada yang haid nih, takutnya kena lagi. Oh iya, benar. Pikiran dia baik dong, mungkin benar. si Kurniawan itu. Karena ada yang haid teman kita, takutnya dia nggak namanya malam kan kita mau keluar. Saya ngelihat ada itu, saya geser. Lain kali jangan dikutak-katik, udah di situ aja. Walaupun niatnya baik, mendingan suruh temannya yang hati-hati. Dimarahin lah nih si Kurniawan nggak terima, dia malah nantangin. Manusia itu lebih begitu dah si Kurniawan tuh. Pokoknya
Bukan begitu, ini bicara adat. Kayak debat-debat gitu deh. Debat sama pihak ini. Iya, sama karena itu. Ini marah, penghuni sini marah. Penghuni sini marah deh, Bang. Akhirnya apa, Mas? Kita bikin lingkaran, bikin api unggun. Gua nggak tahu dah, di situ disuruh doa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Itu lama, Mas. Ada kayak setengah jaman. Tengah-tengahnya api unggun. Kayak ada api kecil gitu, terus ada sajen juga. Terus kita tuh nggak boleh melek. Jadi kita diem, tapi kita nggak boleh sampai ketiduran. Jadi kita nunduk begitu. Akhirnya udah selesai, masuk kamar, lain kali jangan diulangin lagi ya. Untungnya ini masih bisa ditoleran, maksudnya mungkin makhluknya itu ini kali ya, mau gitu kan. Udah tuh, akhirnya si Kurniawan ngomong begini. Gitu, nggak ngomong sih kayak nyeleneh begitu. Itu, Ami apa yang ngomong, kenapa sih? Dia kayaknya gitu banget sih, si Kurniawan tuh ada apa sih? Apa karena disalahin? Udah Mi nggak usah diiniin. Gila dia, aku bilang gitu kan. Karena aku kesel kan, ngap. Jadi kayak gimana sih? Kayak kenyek. Iya, kayak gitu. Udah tuh, masuk ke kamar masing-masing, alhamdulillah gak ada apa-apa. Esok paginya kita didenda 1 juta. Coba zaman segitu disuruh denda, tahun 2008 denda 1 juta. Gede itu. Banget. UMR aja masih 1,2, 1,5 ya kalau nggak salah. Kenapa gara-gara? Itu Mas Agus yang tahu. Akhirnya alhamdulillahnya Mas Agus ngomong gini. Pokoknya ada beberapa di sidang, cewek-cewek nggak ada. Cewek-cewek di kamar. Jadi di situ kita nggak tahu kan, aku nggak tahu. Pasti ada apa? Akhirnya alhamdulillah nggak bayar. Tapi dengan syarat beli buah-buahan. Mungkin bos sajen kali ya. Kalau disuruh belanja buah-buahan. Belilah nih si Mas Agusnya. Banyak dulu, lumayan banyak dia beli segala macam. Udah. Harusnya kita nih di Bali nih masih ada sehari lagi. Tapi nggak tahu Mas Agus tuh kayak enggak, kita harus keluar dari Bali ini. Akhirnya kita lanjut ke Jogja, Mas. Kita ke Jogja. Serius deh kita ke Jogja. Iya, udah kita ke Jogja. Aku kira keluar dari Bali enak nih udah. Karena kan soalnya yang ngeliat cuma kita doang nih. Ternyata Jogja lebih parah. Akhirnya kita berangkat sampai lewatnya Situ Bondo lagi. Di Situ Bondo itu bis kita tiba-tiba mati. Cerak, mogok. Tapi si supir itu santai. Dia malah ngomong apa? Lu cari kopi dah. Aku pengen ngerokok dulu. Nggak diapa-apain bisnya. Cuma disuruh banyak-banyak doa gitu. Pas dia ngopi, kan dia ngopi, bawa di setir. Nih kopinya tuh pakai gelas aqua gitu loh. Taruh plastik, dimasukin gelas aqua gitu kan. Nyium bau angus. Oke. Pikiran kita, ini listrik mati-mati mungkin dari mobilnya dong. Wah, ngeri nih bis kenapa-napa nih. Konslet nih. Ya kan, angusnya tuh bau angus banget. Enggak, udah tenang aja kata bisnya. Ntar juga nggak kecium lagi. Bener Mas, nggak lama hilang baunya. Mobilnya hidup lagi. Emang suruh berhenti katanya. Oh, ada kejadian lupa, ada yang ke-skip di dermaga. Pas seberang dari Bali mau ke Banyuwangi. Kan kita turun dari bis tuh kalau mau ngelihat apa sih mau ke kapal itu kan bisa kan turun dari bis itu kan. Kita turun nih. Kan ada suka yang lompat-lompat gitu lah, nggak tahu anak kecil berani banget Mas lompat-lompat terus kita kasih duit gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, ada nih. Aku lihat kan, aku ngasih duit. Aku malah dibilang gini sama Mami, lu ngasih duit siapa? Dari tadi nggak ada orang. Itu anak kecil Mas. Kakak nyemplung. Tapi dengan orang yang sama. Aku ngasih duit mulu tuh Mas. Oh. Tapi si Ami ngomong, lu ngasih duit ke siapa? Lu dari tadi nggak ada orang. Sini rame. Karena aku senang sama sosok anak kecil itu. Jadi anak kecilnya itu cakep Mas. Mukanya tuh manis kayak muka-muka keturunan Arab ya. Cakep banget. Itu jadi perdebatan, aku jadi bete Mami. Apaan sih? Jadi kayak heboh gara-gara Ami tuh kesal sama aku heboh. Tuh bilangin tuh orang dari tadi dia sendirian. Si Ami ngomong begitu. Orang dari sendirian nggak tahu kali ngasih duit ke siapa. Dia bilang kata anak kecil orang nggak ada apa-apa. Siapa tuh tadi yang ngeliat kasih tahu tuh. Kan jadi heboh ya. Aku bete. Di situ aku diem-dieman tuh sama dia, tapi tetap sebangku. Nyampe Jogja, nginap lagi di satu penginapan, yang dimana penginapan itu sebenarnya kayaknya kos-kosan ya Mas. Mungkin si Mas Agus ini dadakan nyari penginapan ya kan. Daerah mana itu? Ingat nggak? Itu di dekat Malioboro. Oh iya. Mas bisa cari, ada satu penginapan yang tengah-tengahnya itu. Jadi dia ada 3 lantai. Itu bentukannya kayak kosan. Masuk di lantai 2-nya itu ada banyak apa sih kalau alat musik Jawa namanya apa? Gamelan. Kok banyak gamelan ya di sini? Padahal pada saat baru masuk itu patung-patung Buddha. Itu kan patung-patung Buddha gitu. Patung banyak patung-patung lah gitu.
kaget, banyak patung gitu. Ada gamelan. Nah kita di lantai 3, semua di lantai 3. Kamar tetap dengan semula sesuai dengan di awal 55. Pas ke atas, kok hawanya senyap gitu, lembab gitu. Padahal bagus, nggak ada kesan horor sama sekali, nggak ada. Bagus banget. Pas sampai atas aku buka, ternyata tempat tidurnya itu, tahu ke tempat tidur kayu, tapi ada ukirannya gitu yang bisa dikasih apa sih namanya, dikasih kelambu. Itu bisa, tapi nggak ada kelambunya, gitu. Nggak ada kelambunya. Ya itu model kasurnya kayak gitu. Jadi masuk tempat tidur, ini masuk begini tempat tidur, ini kamar mandi di sini, tapi pintunya di sini wastafel. Jadi kalau kita ke wastafel, ini pintu samping kamar mandi nih, ya kan? Aku pas mau masuk, aku diem dulu. Aku ngeliatin ya. Kok aku ngerasa nggak nyaman gitu. Takut nggak, cuma nggak nyaman gitu kayak. Terus bau ruangannya itu kayak bukan bau pada umumnya. Bau ruangan lama, bau khas kayu-kayu gitu ya, kayu-kayu lama. Iya, ya kan? iya. Ngerti kan? Bukan bau lembab, bukan kayak bau khas gitu, iya. Bener, bau kayu-kayu lama itu. Jadi kayak kesannya wangi dong, kayak wangi begitu. Wangi-wangi kayu. Aku kan kaget ya nyium bau-bau begitu ya. Kok baunya begini? Gitu. Iya, itu kalau furniturnya dari kayu emang begitu tuh. Yang emang udah begitu kali dari ya? kayu-kayu lama begitu emang. Iya kali ya. Jadi bau iya wanginya tuh nyengat banget kan. Maksudnya kecium lah, walaupun nggak nyengat kecium. Udah tuh, kita mau jalan-jalan lagi nih. Yuk, kita jalan-jalan yuk, gitu kan. Bersih-bersih sana. Aku terakhir ternyata yang belum bersih-bersih. Hah? Yang lain udah pada siap-siap gitu, udah bersih-bersih. Tahu lu dari tadi lu kebanyakan diem main HP mulu. Ke wastafel lah nih aku nih. Pas aku lagi jalan wastafel, maksud aku udah aku sikat gigi cuci muka aja lah, mandinya nanti aja pas balik gitu kan. Toh nanti juga kena debu lagi gitu. Dipakai baju ini aja lagi gitu kan. Pas aku cuci tangan, ada yang diri Mas dalam kamar mandi. Itu dari itu kan kita bisa tahu dong, itu pintu kebuka. Aku langsung lemes, cuci tangan langsung lemes. Itu siapa lagi sambil cuci tangan? Dan aku diem tuh, anggap aja nggak ngeliat. Tiba-tiba dia ngomong di samping, salam kenal ya. Anjir. Dia ngomong gitu, aku diem, matiin, nggak mau nengok, balik badan. Tiba-tiba Ami ngomong, aku nggak enak badan, kamu di sini aja temenin aku. Kelar, gue bilang. Kenapa kamu ikut aja yuk, nanti kita nggak usah ini, kita duduk di mana kayak. Sumpah badanku capek banget, dia bilang. Di sini aja ya, dia bilang gitu. Ntar aja pas makan-makan kita nyusul, dia bilang gitu. Anak-anak pada belum mau makan kok, masih cuma pengen jalan-jalan di Malioboro aja. Capek tahu. Atau masa aku berduaan dong sama Ami. Di kasur aja tuh Mas tuh. Si Ami ini kan posisinya kayak mau setengah tidur. Kan aku kan takut ya Mas. Dia tuh kayak, ngerti kan kayak semayup-semayup gitu loh. Aku kesel dong. Mi, gimana sih? Jangan tidur. Karena aku jujur ketakutan karena abis kejadian tadi itu yang di wastafel itu dong. Jangan tidur, katanya kita mau makan-makan. Ayo makan bareng, malah kita ketinggalan, bingung kita nyari makannya. Nah si Aminya ini kayak malah ngebecandain gitu loh. Kayak Mas, iya dia nggak berubah gestur kayak ngeledek gimana sih, kayak tetap pura-pura tidur gitu. Aku kesel dong, aku ngambil tas. Kayak ngambil tas, kayak aku tuh mau ngambil dompet gitu. Maksudnya lu kalau masih begini mendingan gue keluar nih gitu kan. Tiba-tiba Ami telepon. Gue kaget dong. Dia di belakang aku posisinya, ngapain dia nelfon? Aku angkat tapi aku taruh. Kan kedengeran tuh suaranya. Lo di mana? Posisinya rame. Kamu di mana? Rame. Posisi rame terus kayak ada suara mobil gitu. Kamu di mana? Kamu doang lo yang nggak ada di sini. Diem dong. Aku deketin itu. Aku nengok nggak ada Aminya. Anjir, hilang tuh yang di kasur tuh. Aku masih nggak ingat sampai detik ini gimana kejadiannya pada saat Ami minta tolong sama aku. Yang aku ingat pada saat si Ami ini ngomong, kamu di sini aja temenin aku, badan aku nggak enak. Itu emang udah nggak ada teman-teman aku. Kita cuma berdua. Aku juga nggak ngerti. Maksudnya kapan posisinya si Ami mereka nih, Ami dan teman aku yang lain nih keluar tuh kapan aku nggak ngeh. Tiba-tiba Ami nepak. Ayo gitu kan, karena aku tinggal, karena kan emang udah kebiasaan aku Mami selalu terakhir nih, emang anaknya agak-agak lambat karena lelet gitu. Nah si Ami nih, kita di sini aja ya, badanku nggak enak. Aku mijitin dia Mas, megang. Kenapa emang enak badan? Takut lagi, habis ngeliat begitu. Ami nelpon, pas aku lagi ngambil dompet, karena maksud aku bodo amat deh gue mau ke depan gitu. Bodo amat lah gue mau ke depan, gue takut. Gak ada orang Mas, ternyata di kamarku sendiri. Ami telepon, kamu di mana? Di sini kamu doang yang nggak ada. Aku bilang, Mi, tolong suruh Mas Agus jemput aku. Aku masih di sini, aku masih di penginapan. Aku bilang, tolong ya, aku udah gemeter. Aku buka pintu,
aku tutup, nggak aku kunci. Aku lari, aku ke bawah. Pas aku lari ke bawah, kan paling pas, jadi kan aku di lantai 3. Pas di lantai 1 itu ada lukisan perempuan Cina. Perempuan Cina, itu gede banget. Pas, aku pasti masih seradak sebruk, gimana sih buru-buru gitu kan. Pas aku turun, dari si lukisan itu, ngomong gini, hai. Itu jelas banget. Hai, kayak gimana sih? Hai, kayak kita lagi ketemu. Hai, cuma dia lembut banget suaranya. Hai, langsung diem kan. Itu aku yang buru-buru langsung diem, lari lagi. Karena aku nggak mungkin salah dengar. Pas aku gerer, hai, gimana sih kayak kita ketemu teman, hey, kayak gitu. Cuma dia lebih soft aja gitu kayak, hey, gitu. Itu jelas banget. Aku sempet diem, berhenti, udah nggak pakai babi bu, berhenti sebentar. Jalan lagi, ternyata pintu. Jadi tuh pintunya kayak pintu rumah biasa. Jadi kayak masuk pintu biasa, dikunci dong dari luar. Aku buka nggak bisa, kekunci. Aku buka, aduh, gue bilang telepon lagi. Mi, Mas Agus, udah kesana, tungguin aja. Si Mas Agus tuh lagi di luar ngerokok, nungguin aku keluar. Padahal aku gerebek-gerebek begini, dia nggak denger. Dia di depan pintu nungguin aku. Kan dia bilang udah mau nyampe kan, aku tungguin kan. Terus aku masih gini-gini. Di telepon aku, Mas Agus lama banget sih keluar. Mas, aku nggak bisa keluar, buka pintunya. Mas di mana? Gue dari depan pintu ngerokok, dibuka sama di pintunya. Nggak dikunci. Aku begini nggak bisa, Mas. Karena kan aku langsung lari, maksudnya mau langsung buka aja gitu. Kekunci. Nggak bisa, tapi selama itu aku nggak diganggu, nggak diartiin apa-apa ya. Cuma pintu aja tuh nggak bisa dibuka. Aku keluar, apaan sih orang nggak dikunci? Gue dari tadi nungguin lu di luar. Emang lu nggak denger aku begini-begini, Mas? Enggak, saya nggak denger, dia bilang gitu. Saya nggak denger, dia bilang. Dia keluar, udah tuh, keluar jalan. Dia nggak nanya aku kenapa, aku juga nggak cerita. Aku cuma diam, terus aku nanya, Mas, kapan kita balik ke Jakarta? Kita 2 hari di sini, besok aja, Mas. Tapi kayaknya iya deh, besok aja kita baliknya, kata dia gitu kan. Emang kenapa, Mas? Aku bilang gitu, kenapa harus 2 hari gitu kan? Terus kenapa tiba-tiba berubah pikiran tuh besok aja? Ntar aja sampai sana gue cerita, dia bilang gitu. Padahal dia booking itu 2 hari, penginapan itu 2 hari. Tapi akhirnya, udahlah gue batalin aja. Tapi dia belum cerita nih. Dia keluar, makan segala macam, aku nggak bisa tidur di dalam. Pas di dalam, itu ada yang nginjek kaki aku. Bukan nginjek sih, ada yang kayak nyenggol. Pas ini udah masuk kamar, kan aku ketakutan ya. Masih sugesti yang tadi dan aku masih belum cerita. Itu masih aku pendam. Pas di situ tidur, aku nggak bisa tidur karena aku berasa kayak gimana sih kaki itu kayak ada yang beda ya kalau tidur kesenggol sama kayak keusap, tapi kayak nyenggol ngusap gini loh. Gini nih kayak gini gitu. Kan kalau nyenggol kan kasar lah, kalau nggak sengaja kesenggol kasar. Ini nggak, ini halus gitu. Jadi kayak diusap tapi kayak bukan diusap gitu, kayak nyenggol. Karena cuma slek udah gitu. Udah gemeteran ya. Padahal aku udah pakai selimut, Mas. Tapi itu berasa di kulit aku, berasa. Bener-bener berasa di kulit aku. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tuh aku udah gak bisa tidur. Aku gak bisa tidur di situ sampai yang ada apa sih gitu, aku salah apa, gitu, apa aku udah salah ucap gitu kan. Malamnya tuh aku denger gamelan tuh bunyi, tang. Gamelan tuh bunyi. Demi Allah, Mas, aku denger tuh gamelan bunyi. Tahu kan suara, tapi bukan yang berisik banget ya, tang, suara gamelan lah. Ya Allah, 2 kali nih gue denger gamelan. Pertama di Bromo gue denger, kedua di sini gue denger. Tapi kalau di Bromo malah justru kayak memang lagi ada pertunjukan, lebih berisik gitu. Beda sama ini. Kalau ini lebih lembut. Kayak ada 1-2 orang doang yang mainin, gimana sih? Pas abis denger itu, ada orang yang ke kamar mandi. Aku nggak berani lihat karena aku pakai selimut. Gitu. Jadi pertama yang kurasa ada yang nyenggol, kedua aku dengar suara gamelan, ketiga kayak ada yang jalan ke kamar mandi, tapi aku yakin itu bukan teman aku. Karena kita di kasur itu, jadi di kasur itu posisinya bener-bener kita tuh tidurnya itu bukan lurus begini. Kalau lurus begini kan cuma mau 3 orang. Karena kita berlima, jadi kita modelnya lebih manjang gitu, ngerti nggak? Yeah. Jadi kita nekuk-nekukan begini dong tidurnya. Kalau itu salah satu dari kita yang ada di ranjang itu, pasti namanya itu kan kasurnya bukan kasur spring bed. Spring bed aja berasa kalau kita ada yang turun. Itu kan yang kalau naik atau turun tuh nyengek gitu loh, Mas, kasurnya. Otomatis kalau apa gitu malam, kalau emang salah satu teman dari kita yang ada di kasur itu, pasti aku tahu dong. Itu aku ngeliat dia jalan ke kamar mandi, rambutnya biasa kayak pakai kaos sih. Kaosnya entah warna apa karena kan gelap semua. Dia jalan tuh ke belakang, jalannya jalan biasa, jalan ke arah kamar mandi. Dari situ udah aku tidur. Aku nggak berani ngeliat lagi karena aku yakin itu bukan salah satu dari temen aku yang di situ. Udah, besoknya balik ke Jakarta. Udah,
sinilah mulai ceritanya. Jadi nih si Kurniawan ini ternyata belajar ilmu kayak gitu kan. Ilmu hitam nih. Ternyata ini memang katanya udah agak lama dia pelajarin katanya. Terus karena mungkin ya dia kan ada rasa nih suka sama Susi ini, ditambah kayaknya dari gestur Susi ini sukanya ke temennya nih si Hendra ini. Gitu. Mungkin dia ngeliatnya kok si Susi kalau sama Hendra ini ya gitu. Kayaknya beda kalau ke dia gitu. Mungkin jadinya ada rasa mungkin entah sakit hati atau dendam sama si Hendra ini. Jadi cemburu ya. Ini dari pernyataan si supir bis. Tapi supir bis itu cuma cerita Mas Agus. Dan kita akhirnya ngobrol nggak ke semua orang. Nah si supir bis ini tahu kalau si Kurniawan ini ada sesuatu. Si Kurniawan ini ya? Iya. Yang debat sama tuh orang villa di Bali itu ya? Iya. Ingat nggak pada saat supir bis itu yang kan kita sempat kesurupan, yang aku bilang balik dari Bromo? Iya, mau ke Bali kan? Kan dia marah-marah tuh supir bis ya. Saya tahu kalian ada yang gitu. Ternyata itu maksudnya itu dia ngomong kalian tuh cuma bernutupin, padahal maksudnya adalah saya tahu di sini tuh ada yang punya, ada yang bisa kayak begitu. Si Mas Agus ini tetap kehubungannya apa sama yang terjadi di jalan-jalan sana. Ternyata selama perjalanan itu dia berusaha mau ngambil si Hendra, tapi nggak bisa-bisa. Buat tumbal. Buat tumbal si Hendra ini. Nggak bisa-bisa. Berhasilnya setelah dari sana. Makanya banyak kejadian kan, pertama kan si Hendra tuh yang ngalamin yang dia ngeliat melet itu kan gitu. Itu jadi sebenarnya itu udah semua ini ulahnya si Kurniawan lah intinya. Lagi ngilmu mungkin dari Kurniawan ilmu ini lagi ngilmu mungkin si Kurniawan ini dapat dari ya nggak tahu lah saya guru atau gimana. Mungkin kalau mau ambil dari biasanya kan kalau buat ilmu hitam ini untuk mempertajamnya kayak biasanya harus ada korban lah gitu. Mungkin ya nggak tahu lah, intinya sih pakai tumbal-tumbal gitu biasanya. Praduga kita ya tentang hubungan antara mereka bertiga ini. Syaratnya, praduga kita, tapi nggak tahu ya kalau dibalik itu ternyata ada masalah pribadi antara mereka berdua, kita nggak tahu gitu. Syaratnya harus dapet nih. Jadi gitu, gara-gara cinta lah. Mungkin. Sukanya nih nggak kebalas nih sama Susi nih. Susi lebih milih Hendra nih. Karena iya, tapi mereka nggak pacaran. Setahu aku ya. Iya, sekedar mungkin sebatas iya. Setelah kita dari sana 1 minggu lebih atau 2 mingguan itu kita wisuda. Balik dari sana, Hendra ini ngomong sama aku gini, nanti gue pengen lihat teman-teman gue di wisuda dalam keadaan cakep-cakep. Wah pokoknya gue pasti bangga banget. Dia ngomong gitu. Lu kenapa ngomong kayak gitu? Kan lu juga ikut wisuda. Gue bilang gitu. Dia cuma senyum. Nggak, ntar gue lihat dari atas aja. Dari atas aja. Kok lu gitu? Pikiran aku gini, emang Hendra ini dari keluarga yang dibilang susah enggak, senang enggak. Pikiranku mungkin dia nggak mau ikut karena belum lunas bayar segala macam. Pikiran aku aja ini ya, karena yang aku tahu dia dibilang keluarga mampu banget kayaknya enggak, susah juga kayaknya enggak. Jadi aku juga sebenarnya nggak tahu banget sih, cuma pemikiran aku aja mungkin dia belum bayar itu, jadi dia nggak boleh ikut atau nggak bisa ikut. Nggak ada aku pikiran macam-macam, jangan gitu, ikutlah biar kita foto bareng-bareng, nanti aku lihat kalian aja ya foto-foto, dia bilang. Terus dia megang tangan. Gue minta maaf ya kalau gue ada salah. Makasih kemarin kita udah ngerasain jalan-jalan bareng walaupun banyak gitu. Dia ngucap itu ke aku doang. Itu ke aku doang. Berapa hari kemudian ya. Setelah berapa hari kita mau ke wisuda. Susi nangis-nangis ke aku. Aku baru datang. Lagi nongkrong. Ini ada apaan sih? Mereka pada nangis-nangis gitu. Dia meluk aku. Lu kenapa? Ribut. Berantem siapa lu? Bilang gitu. Kenapa? Hendra meninggal. Gitu. Aku masih gemetar sih kalau ngeliat itu. Ini jangan bercanda lo, berapa hari yang lalu tuh soalnya posisinya kita tuh masih ngobrol itu. Iya. Meninggal gimana? Terus dia bilang kecelakaan. Tapi kalau dari ceritanya harusnya nggak akan meninggal karena bukan ditabrak, bukan keserempet, tunggal. Dan posisinya nggak lagi ngebut, katanya. Gitu. Katanya dia tuh katanya itu pulang dari pengajian apa gimana gitu. Terus dia naik motor, posisinya nggak ngebut, tiba-tiba dia jatuh. Pas aku takjiah ke rumahnya kan,
aku lihat jenazahnya, itu matanya masih gerak-gerak Mas. Tapi gimana sih mata masih gerak-gerak? Gerak-gerak, mata masih gerak-gerak. Aku ngeliat sendiri. Ih, kok bisa ya? Iya, dan ibunya ngomong, ibu bapaknya ngomong, anak saya belum mati, tapi pihak rumah sakit menyatakan dia udah meninggal. Wangi banget ini ya, jenazahnya wangi banget itu. Anaknya emang baik sih. Udah. Nah, jadi ada nih Mas suatu ketika, ini setelah kita wisuda, kita kan masih suka main ke tempat warung mami itu. Ada nih, misalkan momen di mana misalkan ada yang bahas, misalkan kangen ya sama Hendra, contoh nih ya. Salah satu kursi yang ada di situ pasti kayak geser. Cetak. Itu pasti. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore. Malam tutup deh. Terakhir jam 7 warung itu. Pokoknya jam berapapun kalau ada yang nyebut nama Hendra, pasti ada yang gerak, entah kursi, asbak, entah tiba-tiba ada yang jatuh barang. Padahal nggak logik gitu. Maksudnya nggak mungkin jatuh, tapi tiba-tiba kayak jatuh, kayak disautin gitu. Kita ke perjalanan ya. Tadi kan Bromo udah memang nyerupain si Kurniawan yang di Bromo. Oh iya. Terus aku bahas tentang nenek-nenek itu. Ternyata si nenek itu adalah nenek sepuh dari si Susi. Ternyata memang dari awal dia itu nggak tahu ya, mungkin ikut tahu kali kalau Susi ini akan jadi korbannya, mungkin. Oke. Dan ternyata Susi ini juga sempat mau dipelet gitu katanya Kurniawan, katanya gitu. Oh gitu. Jadi dia tuh ada nyolong bunga di Bali tuh, ada katanya sih nyolong bunga dari Sajen untuk melet si Susi. Terus yang masalah si Kurniawan lagi nonton tari, terus si yang penarinya ngeliatin dia mulu itu kenapa? Ya itu, kejadian itu dia sudah nyolong salah satu bunga di Sajen, mungkin. Dan itu ditaruh dalam plastik, dibawa terus. Terus yang dia bilang masalah di Kintamani, dia cuma geser kok, itu bohong. Itu ternyata cuma dimanipulatif seolah-olah biar ada kelihatannya problem itu terjadi karena itu digeser. Ternyata enggak. Emang itu dibikin ulang karena memang dia bikin onar di situ. Ya entah tujuannya apa. Celana dalam Susi hilang? Dia pelakunya. Oh dia. Udah ketemu sebenarnya. Cuma dibikin begitu supaya nggak heboh. Oh. Makanya kenapa Mas Agus minta ketemunya di mana? tas dia. Di tasnya si ini. Yang nemuin Mas Agus. Oh anjir. Dan itu dibantu oleh si apa sih namanya? Yang pokoknya yang kalau kita bahasa Ustadz kalau di Bali apa ya? Ya beli. Ya itu ya yang di sana. Kan dipanggil kan sama si yang penanggung jawab vilanya itu, dibantuin lah. Mas Agus lah ada di situ. Tapi Mas Agus ceritanya cuma sama aku, pokoknya Kurniawan nggak tahu kalau Mas Agus tahu. Oh. Karena diliatin, oh ini diambil, dibalikin ke Susi, tapi dibalikinnya seolah-olah diem-diem. Tapi minta tolong temennya, ada cewek satu. Kenapa disuruh sampai bayar denda? Karena dia nyolong bunga 7 rupa dengan beda-beda yang ada di sana, sajen yang di sana diambilin. Oke. Ketahuan. Yang kedua, ketahuannya itu adalah dia masalah celana dalam itu. Terus yang ketiga dia bikin kayak jadi dia ternyata semedi di situ. Oke, ketahuan tuh kepergok. Iya, jadi kan ada suara gedebak-gedebuk tapi nggak ada yang berantakan kan. Ternyata ada kayu-kayu di atas itu pada hancur semua karena marah. Minta ganti rugi itu. Oh itu. Iya. Ternyata tuh dari atap katanya sih pada hancur. Karena ada yang ngamuk katanya gitu. Diliatin ini. Sampai akhirnya ini bener nggak apa janjian sebelum ini hancur karena ada masalah ini. Jadi dibikin-bikin nih buat kita ganti rugi gitu kan. Ternyata bener katanya. Enggak. Untuk apa? Ngapain saya capek-capek ngecek ke atas? Kalau mau masa yang lain aja. Entah tembok kayak apa, ngapain ke atas. Hancur. Jadi itu hampir rubuh. Jadi suruh ganti rugi, ujung-ujungnya suruh pakai buah. Pokoknya di situ si Kurniawan udah kena warning belum sama Mas Agus? Udah dong. Udah. Orang Mas Agus bilang, gue tuh udah ngeliat dia nggak beres tuh dari awal kita berangkat. Dia itu duduk menyendiri sering begini. Mas Agus itu kan di paling depan. Dia kan suka diri nih, kayak entah ngapain gitu kan. Gitu. Entah dia sering merhatiin pokoknya sering begini. Terus dia kayak sering gelagat aneh, nggak beres nih. Terus kayak di tempat makan, inget nggak waktu di Cirebon? Itu semua ulahnya Kurniawan. Oh iya. Tuh. Jadi dia tuh salah tempat, mungkin penghuni-penghuni yang ada di situ nggak terima. Gitu. Iyalah, lu ke Bromo, ke Bali, ke Jogja, tempat-tempat banyak. Emang daerah-daerah yang
sakral gitu. Dan ternyata ini bukan karena kita ke daerah itu terus daerah itu angker, ternyata enggak. Emang dibawa sendiri. Nah, karena dibawa sendiri. Karena ulah dari teman kita juga. Ada yang iseng nih, oknum nih. Padahal sebenarnya nggak ada yang ngajak Kurniawan karena tahu si Hendra masuk sini ikut. Dia mau ngikut tuh. Karena yang aku tahu Kurniawan harusnya ngikut. Karena pada saat itu yang kalau Susi itu yang ngajak memang kita yang perempuan. Kalau Hendra ini juga tadi juga nggak mau ikut, disuruh lah ikut sama teman-teman kita, sama Jerry, sama segala macam gitu lah, ikut gitu. Akhirnya mau ikut. Nah Kurniawan nggak ada yang ngajak karena sebenarnya Kurniawan ini sebenarnya mungkin karena ada ketidaksukaan dari kita dari teman-temannya yang lain ya. Karena anaknya ya nggak tahu lah. Kita kan nggak tahu ya lingkungan, maksudnya pergaulan cowok tuh kayak apa sih yang nggak disukai itu apa, kita nggak tahu nih yang cewek-ceweknya. Intinya adalah yang kayak mungkin kurang respect kali atau gimana. Oke, Mbak Rahma, ini yang terakhir ya. Jadi ini memang yang horor nih sebenarnya di perjalanan Mbak Rahma dan teman-teman sampai ada memakan korban jiwa ini yang sampai kesurupan gitu ya. Nggak ada hubungan sama daerah-daerahnya ya? Nggak ada, bahkan kesurupan itu pun pure. Kan kesurupan tuh si Riri kesurupan. Kalau Riri kesurupan benar, itu mungkin karena nggak sengaja nyenggol, karena dia lagi haid kan. Kan memang agak sensitif ya kalau namanya dia lagi haid, mungkin dia sembarangan jalannya. Kalau Riri iya, tapi kalau yang kita kesurupan bareng tuh di bis itu yang cewek semua, aku doang yang enggak. Nah itu bukan dari daerah mana-mana. Bukan. Emang karena ada yang ilmu aja nih ngikut nih. Karena memang ada satu nih biang kerok nih, ternyata si itu. Ini nih. Iya. Gitu. Ini berarti udah semua ya, udah diceritain semua, dan jawabannya juga udah kejawab nih. Iya. Dan korbannya kita doain ya buat almarhum Hendra ya, nama samaran. Benar. Semoga tenang lah di alam sana ya. Amin. Dan buat teman-teman Mbak Rahma ini kalau diceritain, misalnya ada yang denger pun nggak apa-apa ya ini. Yang penting kan aku samarin nih. Udah disamarin. Tapi kalau yang aku sebutin itu ikut nonton kan terkait, walaupun aku samarin ya nggak apa-apa. Karena kan aku yang jelas tidak menyebut nama asli mereka gitu. Iya, dan gitu sih. Ya pasti ini buat anak-anak tongkrongan di Mami ya. Iya, betul. Oke. Ini thank you banget Mbak ya, udah nyeritain ini lengkap banget, panjang banget ceritanya dan detail banget. Thank you banget. Sama-sama. Pokoknya lancar-lancar selalu. Amin. Mudah-mudahan terhibur, pada senang dengernya. Dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita, datang langsung sini. Tuh caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya, di akhir video gue Gilang izin pamit, Mbak Rahma juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.